hari Idul Kurban ini termasuk salah satunya adalah hari penguatan keluarga ya. Jadi apa pemaknaannya? Dan tahu nggak, yang sebenarnya paling parah terjadi di Indonesia itu bukan bencana alam tadi, tapi bencana moral. Di tengah segala kesulitan ekonomi, krisis dunia segala macam, umat Islam ada hari raya. Ini orang miskin yang tadi susah tuh makan daging 1.600.000 sampai 1.800.000 hewan korban Indonesia saja nih. Saya bilang ke istri saya, ini nanti kemungkinan kalau aku nanti ditembak tentara Israel di Hebron atau di Bethlehem dan lain sebagainya, atau saya kemudian keserempet roket di Damaskus, saya kasih tahu nih tabungan saya di sini, utang saya di sini dan lain-lain sebagainya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, di siang hari yang berbahagia ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Dari itu saya mau kenalin dulu ke kalian. Di sini ada Amar Arisalah, ya. Bang Amar ya Bang. Ya, Bang saya panggilnya boleh Bang Amar ya? Emang Bang aja udah. Bang aja ya udah ya. Nah, ada satu lagi di sini, ada Presiden Partai Keadilan Sejahtera, ya. Al-Ustadz Al-Muzamil Yusuf. Tapi Ustadz, karena di sini saya masih muda, izin Ustadz saya panggilnya Bang Jamil, boleh Ustadz? Ya, itu Jamil itu panggilan ayah dan ibu saya. Jadi kalau saya dengar orang manggil saya Jamil itu, saya mengingatkan kepada dua orang yang paling saya cintai. Jadi itu panggilan yang sangat familiar, sangat akrab. Kalau orang di PKS tahunya Muzamil, tapi ayah ibu saya manggil saya Jamil. Oh. Dan saya, teman-teman saya adik kelas atau SMA, kuliah, SMP ya biasa juga manggil saya Bang Jamil. Tetapi PKS banyak Muzamil gitu kan. Jadi kalau Anda panggil Bang Jamil itu, Anda mengingatkan saya, Adinal mengingatkan saya kepada ayah dan ibu saya. Itu jadi sangat masa mesra. Kecil, masa kecil. Sangat itu panggilan Jamil itu panggilan yang mesra bagi saya. Spesial ya. Okay. Jadi jangan ada hambatan, itu sound very nice untuk saya. Sound very nice. Ya, Oke. Bang Jamil ya berarti. Okay. Jadi teman-teman, di sini saya sudah bersama Bang Amar dan Bang Jamil. Hari ini kita mau ngobrol banyak lah ya, panjang, karena saya ini jujur banyak sekali yang pengen saya ulik dari kedua abang-abang saya ini. Okay. Mungkin Bang, saya ini penasaran, kalau saya lihat sekarang itu keadaan di masyarakat itu kondisinya mungkin banyak masyarakat yang sedang menjalani hidup yang gak mudah kali ya Bang. Mungkin kita sering mendengar ada tekanan ekonomi, mungkin beberapa kebutuhan pokok yang ternyata melambung tinggi. Nah tapi Bang, kok banyak masyarakat yang tetap pengen peduli. Masyarakat ini tetap pengen bantu. Nah, Bang Amar dan Bang Jamil ini kan sepanjang yang saya ketahui itu aktif di dunia kerelawanan. Nah, ini banyak sekali Bang yang pengen saya tanyakan ke abang-abang ini. Nah, mungkin buat Bang Jamil, saya masuk ke Bang Jamil dulu kali ya. Kalau melihat kondisi bangsa hari ini Bang Jamil, itu kira-kira apa sih Bang tantangan sosial terbesar yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini Bang? Ya kalau kita lihat dampak ya, perang terakhir saja, Israel Amerika melawan Iran itu kan mengganggu perekonomian dunia, udah jelas ya. Karena begitu harga minyak tinggi, berarti transportasi naik, seluruh barang jadi naik. Ini udah gangguan terhadap ekonomi dunia ya. Itu sudah jelas gitu. Jadi bukan hanya kita. Tapi ketika tema kita sekarang ini tema Zulhijjah kan, tema korban. Tapi Islam itu membuat tiada hari, tiada tahun tanpa pengorbanan. Jadi Tuhan Allah punya schedule tahunan, yaitu Hari Besar Islam. Hari Besar Islam ini mengingatkan kepada kita, sehebat apapun ujian kehidupan kita itu, tidak melewati ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang menginginkan punya anak, ketika anak itu sudah sampai dewasa, perintahnya itu perintah tidak, kalau dipakai rasional manusia itu tidak rasional. Perintah loyalitas Ibrahim diminta oleh Tuhan itu kan menyembelih makhluk yang lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Karena dia sudah pernah dibakar. Dia sudah siap mati. Udah lewat tujuan bagi Ibrahim. Anak bagi seorang ayah dan ibu itu kan luar biasa itu. Harganya. Nggak bisa dinilai. Jadi kalau kita sekarang bicara kehidupan manusia dengan segala ujian kehidupan, Nabi Ibrahim itu melewati ujian kehidupan yang tidak tertakar oleh kita. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita perspektifnya keimanan, ini jadwal tahunan ini membuat kita selalu teringat kepada antara ujian kehidupan kita, ujian Nabi Ibrahim, lalu keteladanan kita. Makanya ada kalam hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Mirip dengan ini. Yaitu kata-kata Allahu Akbar. Takbir kita kan Allah Akbar. Allahu Akbar itu, kata Ali bin Abi Thalib, itu pemanaan bahwa semua ujian itu kecil di hadapan seorang hamba yang membesarkan Allah. Karena kata beliau, seorang hamba yang membesarkan Allah itu tidak mengatakan begini, ya Allah, saya punya ujian yang besar banget ya Allah. Dia nggak ngomong gitu. Dia ngomong begini, wahai ujian, aku punya Tuhan yang maha besar, kata dia. Maka ujian yang besar itu tiba-tiba mengecil. Karena berhadapan dengan jiwa dia yang melihat Allah yang maha besar. Kira-kira jadwal tahunan ini untuk terus menginikan kita. Tajdid ruh. Memperbaiki rohani kita. Bahwa kita semua nggak ada orang yang tidak punya ujian kehidupan. Ya. Dan ujian kehidupan itu bisa besar, bisa kecil tergantung kita. Ketika kita mengecilkan makna kekuasaan Allah, dia semua ujian jadi besar. Tapi ketika membesarkan kemahakuasaan Allah, semua ujian jadi terukur. Nah, kira-kira takbir kita, tahmid tahlil kita itu membayangkan, saya pernah membayangkan ya, menyembelih itu, coba bayangkan kayak Ibrahim menyembelih makhluk yang paling dicintainya. Saya belum punya anak dulu, saya punya adik. Lalu saya nyembelih itu, saya bayangkan adik saya gemetar tangan saya itu. Gemetar tangan saya. Karena saya bayangkan apa yang terjadi pada Ibrahim itu, Masya Allah. Akhirnya saya rubah gitu. Kalau saya terus gitu, saya nggak akan bisa nyembelih. Saya nyembelih udah biasa aja gitu. Itulah beratnya itu. Oleh karena itu, maka takbir peristiwa Ibrahim ini harus kita dekatkan dengan takbiran kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita dekatkan dengan apa? Dengan yang dipesan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi. Kita mengatakan terhadap semua permasalahan kita, wahai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Maka masalah yang besar itu mau jadi mengecil. Itulah saya kira jawaban kita terhadap segala persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Allah menjadikan ini jadwal tahunan. Ya, ada Ramadan kita Idul Fitri kan, jadwal tahunan. Tapi ini puasa, ini lain lagi nih. Ininya pendidikannya lain lagi. Ada jadwal tahunannya Idul Kurban. Siapa ininya, sosoknya? Di panggungnya itu siapa? 2 orang. Yaitu Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa monumentalnya apa? Penyembelihan itu. Dan dampaknya kan luar biasa. Saking hebatnya penghambaan Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu, sekarang berapa miliar hewan dipotong untuk menggantikan itu pengorbanan itu. Ini orang miskin yang tadi susah tuh makan daging, ya. Orang-orang miskin makan daging 1.600.000 sampai 1.800.000 hewan korban Indonesia saja nih. Ya. Tiap tahun mau miskin kita berbagi. Jadi kembali kepada tadi, di tengah segala kesulitan ekonomi, krisis dunia segala macam, umat Islam ada hari raya di mana Ibrahim dan Ismail menjadi cerminan mereka. Nah, itu Arinal kira-kira renungannya. Sebagai kita bisa bercermin lah ya. Ketika Nabi Ibrahim
punya ujian ya Ustadz ya. Well. Ternyata dia juga bisa melewati itu dan Ya. mungkin bisa jadi cerminan kita. Oh ternyata memang Allah itu akan kasih ujian-ujian di setiap tahunnya mungkin. Dan solusi ujiannya sangat besar begitu ketika mereka Ibrahim mau menyembelih kan tiba-tiba kemahakuasaan Allah itu luar biasa. Jadi semakin hebat ujian, semakin hebat pertolongan. Semakin kecil ujian, ya juga kecil juga pertolongan. Jadi di mana kita menempatkan Allah, semakin kita yakin kepada Allah, datang ujian besar akan peristiwa besar. Peristiwa Nabi Musa membelah laut nggak terbayangkan. Peristiwa Rasulullah membelah bulan sih nggak terbayang sama ukuran manusia. Peristiwa Isra Mi'raj nggak terbayang dengan ukuran manusia. Jadi ukuran pertolongan Allah tuh seiring dengan ketakwaan kita dan simbol talbiyah kita kan. Kalian labbaik Allah malabaik, tapi kan takbiran kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mengingatkan kita. Ya, paling saya senang dengan ungkapan sahabat Ali tadi itu. Ya, seketika kita membesarkan Allah, seketika masalah itu kecil. Kapan masalah besar? Ketika Allah kecil di hadapan kita. Itu hubungannya begitu. Ketika Allah maha besar, masalah kecil. Ketika Allah kita kecilkan, semua masalah akan besar. Semua masalah akan besar. Akan terasa besar. Sampai orang bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Itu kan dia sudah tidak karena bisa. Dia menganggap Allah. Iya, dia menganggap masalah ini dia nggak punya Tuhan dah. Masalah ini sudah meruntuhkan dia. Dia sudah tidak punya no way out. Padahal orang bertawa kan enggak gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada masalah sudah jalan keluar. Jadi udah penyelesaian psikologis itu, belum penyelesaian materi. Kedua baru wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru penyelesaian materi. Penyelesaian pertama itu penyelesaian ini. Intelektual dan kejiwaan. Bertakwa kepada Allah jadikan dia punya jalan keluar. Kenapa? Bertakwa kepada Allah. Apa? Allah maha besar. Kan takwa kepada Allah kan Allah maha besar. Jadi apapun ya, Arinal tadi bicara soal kondisi sosial, politik, apapun, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, kita ini punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan. Jadi umat Islam sedunia diingatkan. Dan Tuhan telah menunjukkan kemahakuasaannya. Salah satunya pada peristiwa Ibrahim dan Ismail. Ya. Yang diperingati setiap tahun. Dampaknya sosial ekonomi. Dampaknya orang sampai berhaji. Perekonomian dunia. Pesawat-pesawat dunia itu tidak ada dalam satu musim datang ke satu titik sebesar peristiwa haji. Pertemuan buruh tani nelayan ngumpulin duit, orang kaya, pejabat ketemu di Mekah. Gak ada itu konferensi dunia yang mempertemukan. Gak ada kecuali perayaan Dinul Islam ini. Gak ada yang kompatibel. Mau dibandingkan dengan siapa perayaan ini? Tidak ada yang kompatibel. Ini di atas semua perayaan internasional. Mau PBB, mau ulang tahun apapun, orang sekuler mau buat perayaan apapun di dunia ini gak akan kompatibel dengan perayaan yang Allah buat. Dengan mengumpulkan manusia dan datangnya sama. Datangnya penghambaan kepada Allah. Itu misinya itu. Itu jawaban pertama, Arinal. Oke, luar biasa ya Ustadz. Tapi Ustadz, saya pengen kita menarik ke rasa penasaran saya Ustadz. Kalau kita bicara tentang tadi Ustadz sempat menyinggung kurban, itu artinya ada satu rasa kerelaan, pengorbanan. Nah, mumpung Bang Jamil dan Bang Amar di sini berkecimpung di dunia kerelawanan, saya pengen mendengar banyak cerita dari abang-abang nih. Nah, Bang Amar, ketika Bang Amar itu turun langsung Bang ke masyarakat, mungkin ketika menghadapi bencana atau membantu, kira-kira realita apa yang paling dirasakan gitu oleh masyarakat Bang? Ada dua nih. Pertama di Indonesia, yang kedua di luar Indonesia. Oh iya ya Bang, Iya. semua di Indonesia ada, di luar negeri ada ya? Iya. Kita bahas mana dulu nih Bang? Dan Depok juga pernah. Jadi pertama kalau di Indonesia gitu ya. Pertama sih saya nggak kaget sebetulnya, tapi masih saja menjumpai sampai hari ini di tahun 2026 satu kelompok masyarakat yang sholat itu seperti senam. Mereka tidak tahu bacaan sholat, bahkan tidak tahu surat Al-Fatihah. Di Indonesia Bang? Di Indonesia.
Dan ini satu fakta yang lebih dalam daripada bencana itu sendiri. Karena ketika kita datang dan mereka kan lihat ya identitas kita tuh sebagai relawan Islam. Yang datang ya seperti kita mengantarkan makanan kepada orang terus kita mengucapkan ya Pak mudah-mudahan fi amanillah dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan seperti itu membuat mereka memahami bahwa oh kita ini aktivis Islam. Dan mereka request Ustadz atau Bang Refleks kan mereka mengatakan Ustadz tolong dong ajarkan anak-anak kita membaca Al-Fatihah nih Bang. Dan kita juga masih harus berkelindan gitu loh dengan bantuan kemanusiaan yang sifatnya bukan agama, artinya yang sifatnya itu memenuhi hidup dasar gitu ya, memberikan popok ini itu dan lain-lain sebagainya. Dan kita sedih, makanya kita berencana untuk balik berkali-kali gitu ya, sampai-sampai ini ada banyak juga nih ya, ada beberapa kemarin di Sumatera Barat itu ada satu desa itu rumahnya hancur semua dan mereka hanya bisa membangun rumah saja tanpa toilet. Itu ketika bencana Bang? Ketika bencana kemarin ini yang bulan Desember 2025. Dan apa yang terjadi? Mereka membangun rumah itu di dekat sungai dan di sungai itulah akhirnya mereka melakukan toharoh atau MCK gitu bahasanya. Dan itu campur baur laki-laki perempuan. Sampai saya mau lihat kayak apa sih mau benar cerita itu. Jadi lucu juga ya, di sebelah sungai itu ada ibu-ibu lagi sikat gigi, agak jauh kira-kira 10 meter itu ada bapak-bapak lagi buang air besar dengan air yang sama gitu ya. Dan itu saya diantar ke sana oleh para relawan, kita kasih bantuan di sana dan wow, ini di Indonesia masih terjadi. Dan tahu nggak yang sebenarnya paling parah terjadi di Indonesia itu bukan bencana alam tadi, tapi bencana moral. Di jalan-jalan itu masih kita temui orang-orang yang suka mengambil bantuan orang gitu, karena kan ada posko-posko yang dikelola oleh RT RW dan lain sebagainya. Kita kan mau ke sana. Di jalan tuh masih mencegat dan bahkan bantuan kemanusiaan itu oleh mereka dijual lagi dan lain-lain. Gitu. Dijual lagi dan itu ada gitu ya. Itu ada. Apalagi ini misalnya kalau kita pergi ke satu titik bencana yang terjadi di sebuah kota apapun itu ya, yang di situ kepentingan politik itu bermain. Waduh. Ya, ini susah. Misalnya ada satu tokoh politik A itu bawa makanan dan tokoh politik B bawa makanan tapi lebih enak. Masyarakat tuh nggak segan membuang yang pertama. Gitu ya. Dan mungkin di sini kok bisa itu Bang? Iya mungkin teman-teman kita yang PKS paham sekali ini gitu ya. Paham sekali karena di lapangan tuh banyak bencana moral itu lebih kacau daripada bencana alam. Itu di Indonesia. Nah, tapi kalau di luar negeri gitu ya. Itu saya ke Suriah, ke tepi barat, ke Turki. Kan di Turki juga pernah ada lokasi bencana gempa itu ya. Terus ke Qatar, ke Mesir dan lain-lain sebagainya. Jadi gini, pertama kalau di Suriah gitu ya. Di Suriah itu saya pernah di Suriah itu bertepatan dengan tanggal terjadinya pemberontakan Latakiyeh waktu itu. Jadi presiden yang sekarang ini atau gerakan yang sekarang ini kan baru menang saat itu melawan pemerintahan sebelumnya. Terus tiba-tiba elemen dari pemerintahan sebelumnya itu masih berkumpul di satu provinsi namanya Latakiyeh. Latakiyeh itu bisa dibilang Balinya Suriah. Itu tempat hiburan, pantai, indah sekali pokoknya. Di sana tuh pecah pemberontakan dan pemberontakan itu sampai ke Damaskus. Nah kebetulan tempat penginapan saya itu di dekat Yarmouk namanya. Itu satu tempat yang menjadi satu epicentrum perang gitu ya. Dan di sana itu jadi malam-malam itu ada tembak-tembakan, kita ngelihat turun ke jalan itu. Wah seru deh. Besoknya kita mau pulang ceritanya. Iya. Karena tembak-tembakannya itu Bang? Karena tembak-tembakannya itu. Kan di Indonesia nggak ada. Kita mau ke bandara besok paginya jam 9. Tiba-tiba ada kabar. Ini sebagai relawan sulitnya ya. Jadi bandara itu tiba-tiba kehilangan sinyal. Jadi bandara ATC-nya itu tidak bisa mendeteksi adanya pesawat. Dan pesawat tidak bisa mendeteksi adanya bandara Damaskus. Jadi di peta itu hanya tanah kosong. Dan itu terjadi karena ternyata tiba-tiba penjajah Israel ikut campur di pemberontakan itu. Dan ada orang ketiga. Ada orang ketiga gitu loh. Intinya penerbangan itu jadi kita pulang gitu, kita balik lagi, diundur seminggu tanpa pemberitahuan jelas kapan kita bisa terbang lagi. Dan di jalan itu udah banyak sekali pejuang-pejuang pegang senjata tuh tembak-tembakan di mana-mana. Itu susahnya kalau kita jadi jurnalis di medan perang. Dan di satu sisi hebatnya lagi adalah mereka tidak meninggalkan sholat dan mereka tidak meninggalkan adab laki-laki dan perempuan. Segitu gawatnya medan perang tuh, kita tidak akan menjumpai di Suriah itu laki-laki perempuan jalan bareng gandengan tangan dan seterusnya. Kalau yang non muslim ya buka aurat itu biasa. Ya, karena kan di Suriah itu ada Drus, ada Kristen, ada Yahudi dan lain-lain gitu ya. Tapi nggak terus itulah beda lah pokoknya Bumi Syam itu. Iya. Luar biasa. Kalau Bang Jamil punya Bang. Pasti punya lah ya pengalaman-pengalaman iya tuh. Kerelawanan. Kemarin sempat ke mana Bang yang paling terbaru Bang? Jadi
Kalau di Indonesia terbaru tadi ya, kita ke Aceh, Sumut, Sumbar. Kalau yang keluar negeri kasus 2010, 2012, 2014 kita Komisi 1, kita ke Gaza 2 kali dan tepi barat sekali. Nah kalau ke Sumut, Sumbar, Aceh itu mungkin karena Amar lama ya. Kalau saya kan kunjungan keliling-keliling, singgah di Sumut, terus Oh iya. bergerak ke Berarti kemarin Aceh, ketiga-tiganya Timiang, itu iya Bang? tiga-tiga ke Sumbar. Saya hanya melihat satu peristiwa yang saya kemudian bandingkan ke Palestina ya. Kita masuk di Tamiang, di jalan utama Tamiang itu Aceh yang paling terkena dampak banjir, mungkin daerah yang paling berat dari semua daerah. Itu 18 hari, hari ke-18 kita masuk itu tidak ada yang berjualan, toko semua tutup. Jadi orang tuh hanya mengandalkan makan yang ada di rumahnya atau di kebunnya, ada kelapa, mungkin pisang atau apa gitu. Maaf Bang, itu Abang H plus berapa dari 18, bencana itu? 18, H Ah, plus 18. 18 masih kayak gitu Ya, ya. H plus 18. Itu kita jalan tuh kita lihat nggak ada jual beli. Jadi orang hanya mengandalkan pemberian orang lain gitu. Tapi itu di ujung memang, itu hari Sabtu. Hari Minggunya itu, hari Ahadnya tuh itu mungkin sudah didengar itu terbuka ya. Pas kita pulang itu beda situasinya. Orang macet jalan itu dan mobil itu mobil truk, mobil bak terbuka, mobil pribadi. Masuk itu orang tuh yang dengan keluarganya bawa makanan terbatas itu membagikan. Tapi Maaf, di hari ini kondisi di Aceh itu. Aceh ya. Bang Jamal. Nah hari H18 tuh saya kemudian mengingat Palestina. Ya Allah ini 18 hari kayak begini ya. Kalau saya dengan keluarga saya tinggal di sini kayak apa ini? Air semua, ya semua listrik mati, WA segala macam tuh sulit ya, hampir tidak bisa mereka berfungsi. Kantor PKS tenggelam seatap, rumah ketua PKS juga sebegitu. Jadi kemudian saya membayangkan Palestina ini Itu 18 kondisi hari. lumpurnya masih banyak. Lumpur tuh. masih. Kita ke rumah ketua DPD PKS, 100 meter di rumahnya mobil kita mundur semua karena kepater, udah nggak bisa. Jadi itu hari ke-18 masuk hari 19. Tapi bantuan kemanusiaan mulai masuk gitu. Makanya bantuan kita pun nggak bisa disebarkan karena kita tidak punya angkutan. Dari seluruh kader PKS yang terhubung sama ketua dengan sekretarisnya aja, yang lain sudah dengan masalah masing-masing. Nah apa yang saya ingin bandingkan tadi cerita Amar juga, bagaimana dengan Palestina yang puluhan tahun dengan situasi, saya bayangkan gini, orang di Aceh hari ke-19 turun ke jalan menerima bantuan dari masyarakat. Kalau di Palestina orang yang turun itu ditembakin. Gitu. Iya, betul. Jadi orang sudah kelaparan, sulit Ditembakin lagi. Tetapi ada ketahanan mental yang luar biasa ya. Orang-orang yang sakratul maut, orang apa terus bersabar kepada Allah. Tadi kalau Amar cerita tentang di Syria, ya ini kan Ahlus Syam semua nih. Syria, Palestina, Jordan, di mana kan Ahlus Syam ya. Memang punya kelebihan itu tadi ya. Alhamdulillahnya saya bersyukurnya kader kita itu turun gitu. Kader kita itu termasuk yang kuat gitu. Di tengah kondisi seperti itu mereka turun. Di Sumatera Utara turun, 3 orang yang hanyut banjir. Di Sumatera Barat juga teman-teman kita turun. Jadi yang Amar katakan tadi ketahanan ya, moral ya. Bahwa ada orang menjegal bantuan, mengkorupsi bantuan, nauzubillah min dzalik. Ini juga pelajaran. Di hari berkorban ini kita pelajaran. Kita ini ingin berkorban atau mengorbankan orang. Ya. Ya, mengorbankan orang gimana itu? Mengorbankan orang itu ya memakan orang, mengadibal orang. Prinsip Islam itu kan kita berkorban. Berkorban untuk membantu diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Berkorban itu. Kalau mengorbankan orang kan kita mengambil keuntungan dari pengorbanan orang. Nah, logika religiusnya Idul Korban ini kan berkorban. Yang pengorbanannya itu sekarang dirasakan berdampak luar biasa. Nah, aktivis-aktivis sosial kayak Amar dan kawan-kawan, saya kira itu kita belajar dari kegiatan kita itu untuk kemudian menghidupkan. Kalau bagi saya sebagai pimpinan PKS, saya bersyukur ya dengan apa yang saya lihat itu
itu untuk menjadi pesan saya kepada seluruh kader PKS. Saya sejak Juni lalu sampai sekarang Mei, hampir setahun, sudah keliling 28 provinsi. Sejak Juni lalu sampai ini hampir 11 bulan sekarang nih, Heeh. 28 provinsi. Sisa tinggal 10 provinsi yang belum saya kunjungi. Itu 8 Papua, 1 Sulsel, 1 Sumsel. Walaupun kunjungan sebagai non presiden sudah sering ya, tapi sebagai presiden partai belum. Jadi dari 28 kunjungan saya itu saya untuk selalu men-share bagaimana apa yang saya lihat di Aceh, saya lihat di Sumut, saya lihat di Sumbar, untuk menekankan tema tadi, tema relawan. Kerelawanan sosial itu kader PKS 3 provinsi itu saya bilang inilah perwakilan Anda gitu. Kader-kader kita. Jadi kalau ini terjadi di daerah provinsi yang lain, coba tunjukkan sebagaimana kader di Aceh, di Sumut, di Sumbar itu turun membantu masyarakat, peduli. Dan mereka bukan hanya laki-laki sama ibu-ibu kita. Sehingga saya tanya bidang Komdigi atau bidang digital media kita, saya tanya berapa kira-kira expose sesungguhnya itu. Ternyata nggak ada serangan kepada kita itu dianggap hanya selfie, enggak. Ternyata di valuasi iklan kita berapa? Itu sampai puluhan M ya, 40 atau 50-an M. Kalau kita valuasi pemberitaan PKS pada waktu itu. Nah, itu nilai kalau nilai rupiah iklannya itu. Ya, sampai puluhan miliar gitu. Nah, inilah yang saya syukuri dan menurut saya hari ini ketika kita bicara Hari Raya Idul Kurban, saya kira ini modal ya. Modal PKS itu bukan hanya partai politik. Tadi Amar cerita bantuan satu tokoh politik dengan tokoh politik lain aja udah beda. Satu lebih tinggi aja bisa dibuang ya. Ya. Saya kira ya kita tidak dalam kemewahan seperti orang yang punya banyak ini. Tapi kalau kader kita di luar bencana, saat bencana turun, saya kira publik juga akan menghormati kita. Oh itu PKS. Kalau ada bencana ini orang suka turun gitu. Suka kasih ya. Akan asli, genuine. Ya. Genuine sebagai bukan hanya partai politik tapi mereka bencana melakukan. Dan itu sudah sejak Aceh, tsunami, ketika di Bahorok, di Papua non Muslim, kita turun sehingga kita dapat kursi turun di Nunuka, di Jogja ya. Jadi di hari Raya Idul Kurban kita rayakan ini saya ingin ingatkan mari kader PKS kita hidupkan terus ya semangat ini bukan hanya di masa election pemilu tapi di luar masa itulah yang asli. Kalau kita berbuat sekarang emang orang mau nyoblos di Aceh? Kan enggak. Emang di Sumut ada coblosan enggak? Sumar enggak ada kan? Biar aja. Pada saatnya kan Tuhan yang menggerakkan orang. Ya. Nah dari itu abang-abang, saya ini jadi penasaran bang. Kan tadi Bang Jamil bilang udah relawan ke berbagai daerah, Bang Amar juga udah sampai ke luar negeri termasuk Bang Jamil. Nah Bang, di Indonesia itu kan bukan cuma abang berdua aja, banyak ternyata orang-orang yang peduli terhadap bencana, terhadap masyarakat lah. Apa bang sebenarnya alasan orang tuh tetap mau membantu? Kita kan nggak tahu nih, mana tahu dia punya masalah pribadi juga, mana tahu ekonominya juga lagi sulit, tapi orang-orang ini tetap mau bantu. Ya? Iya motifnya itu apa bang? Coba Bang Amar ceritakan dulu lah bang. Jadi itu ada banyak nih ya teman-teman saya yang saya tahu beliau itu lagi nyari kerja gitu bahkan, atau saya tahu uang itu sudah habis ke sektor yang lain, mungkin dia sandwich dan lain-lain ya. Seumuran Mas Arinal juga, seumuran saya juga gitu kan. Mereka anaknya masih kecil-kecil dan lain sebagainya. Tapi saya tahu mereka tuh bisa beli motor, tapi mereka memilih tidak beli motor, uangnya dititipin ke saya, bang nih buat Palestina aja gitu loh. Iya, dan itu ketika musim banjir kemarin di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, lebih banyak lagi orang-orang Indonesia kayak gitu. Karena apa? Lebih dekat kan buat mereka isunya kan. Gitu loh. Sampai ada orang yang mahasiswa, bang nih gue nggak bayaran dulu nih bulan ini, semester ini nih, udah buat itu aja bang gitu loh. Gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Satu, orang Indonesia itu memang karakter budayanya adalah karakter budaya suka membantu. Ya. Itu warisan kah bang?
Atau apa mungkin ya? terbentuk sendiri mungkin ya. Seperti budaya umum gitu ya. Tapi beda. Kalau orang Arab itu suka membantu suka, tapi dalam konteks menjamu tamu. Jadi kalau kita tuh bertamu ke rumah orang Arab, kita akan diinapkan di rumahnya, dikasih makan. Jangan sampai beli sesuatu selama seminggu kita di rumahnya tuh. Itu orang Arab. Makan Tapi kalau ya semuanya di rumah ya. makan aja. Kalau orang Indonesia kan mungkin kalau dengan tamu ada jarak ya. Tapi kalau kita tahu nih orang ini punya kesusahan, dia akan langsung bantu. Dan itu yang mungkin kita respect. Ya kita respect di situ. Dan ya di satu sisi kenapa orang masih mau membantu. Gini, untuk masalah banjir tadi, memang pada akhirnya orang-orang Indonesia itu mau membantu bukan karena hanya semata-mata rasa ingin menolong, tapi karena agama yang dia pegang. Dan ini Karena juga ada termasuk, nilai. iya betul. Ini juga termasuk untuk isu Palestina dan Suriah. Waktu itu kita pernah hadapin buzzer, dan buzzer ini bilang intinya di sebuah negara tuh ada orang non muslim dibantai apa segala macam, kok kalian nggak donasi juga? Kalian cuma milih-milih yang seiman aja. Dalam pikiran kita ya biarkan saja. Karena kita ke Palestina itu tujuannya bukan untuk hanya semata-mata memerdekakan Gaza dan Palestina. Tujuan kita untuk memerdekakan Baitul Maqdis. Kalau hanya sekedar memerdekakan Palestina saja, saat ini kita terima saja ya kondisi dua negara yang tidak adil ini, kita terima saja kondisi tidak ada tentara nasional Palestina dan lain sebagainya, tapi Baitul Maqdis tidak akan bebas dari penjajahan. Itu kan problemnya sekarang. Makanya isu Palestina dan Suriah di Indonesia itu memang masuk sebagai isu agama. Iya. Dan orang-orang Islam di Indonesia memahami Suriah dan Palestina adalah saudaranya negeri Syam. Gitu loh. Makanya ke masjid-masjid gitu kan kita menyebarkan apa segala macam. Terus ke jalan-jalan juga kan kebanyakan aktivis ke Palestina itu yang pakai jilbab lebar dan lain sebagainya. Mungkin sebagian juga ada kata-kata PKS gitu ya. Meskipun tidak membawa nama partainya, tapi saya tahu gitu loh mereka ketika bekerja di lembaga kemanusiaan gitu kan ada semacam kepedulian agama tadi. Dan itu yang membuat orang mau. Dan ini juga satu gini-gini. Ini nggak hanya di Indonesia loh. Orang Gazanya sendiri begini, bilangnya begini. Suatu ketika saya tuh ada satu misi dengan seseorang yang sekarang udah jadi anggota dewan dari PKS tuh, namanya Hasan JR, gitu ya. Bang Hasan. Iya Bang Hasan. Panggilan Bang Hasan ya? Enggak tahu juga sih. Iya, Hasan Emang Junior. masih muda sih. Izin ya. Emang masih muda sih. Gitu. Saya di Mesir waktu itu, saat itu beliau belum terpilih menjadi anggota dewan, masih di awal-awal perang. Kita 1 bulan, saya make sure dulu gitu loh kan. Bro, aneh nggak mau berangkat ke Mesir pakai uang donasi. Pakai uang apa? Pakai uang aneh sendiri atau pakai uang aneh sendiri? Clear sama dia ditunjukin nih, aneh ada duit pakai YouTube gitu kan segala macam lah, intinya ada duit yang bukan duit donasi. Begitu sampai di Mesir, kita udah selesai ngambil data baru kita buka donasi. Jadi ya saya seneng aja ya beliau kepilih jadi anggota dewan, insya Allah beliau orang yang jujur. Dan saya pikir nih orang agak nakal ya, namanya orang YouTuber kan. Tapi 1 bulan saya tinggal bareng sama dia, 1 kamar mandi, 1 kamar, dia nggak ngerokok, nggak pacaran, nggak ini nggak itu, aman lah. Nelpon cewek aja nggak pernah gitu. Ya aman lah nih Atau orang. mungkin di belakang Bang Amar. Hah? Di belakang Bang Nggak Amar. mungkin 1 bulan itu kan saya nempel berdua kayak suami istri tuh. Emang agak menjijikan. Namanya juga lagi Itu apa, ini kan, nyari bantuan atau apa waktu itu? mengirim bantuan gitu. Oh, ngirim bantuan. Mengirim bantuan ke Mesir. Cuman kan kita udah deal ya, gue nggak mau pakai duit donasi. Emang akhirnya semurah-murahnya gitu loh. Ya, kayak gitulah gitu ya. Nah, ada di misi kita tuh di minggu pertama itu keliling ke 8 rumah sakit di Mesir yang menerima semua pengungsi korban luka dari Gaza. Itu aduh, anak-anak kepalanya tinggal sebelah tapi masih hidup. Ada itu saya temuin. Tangannya udah nggak ada, jadi tangan kaki nggak ada, jadi tinggal tubuh dan kepala saja. Itu saya juga temui mereka. Ada ibu-ibu melahirkan dan lain sebagainya. Satu ketika saya ketemu nih ada seorang anak, ibunya nih baru melahirkan. Kita kasih bantuan biar dia bisa melahirkan dengan gratis, karena di Mesir itu hanya biaya rawat aja saat yang di ini. Bang Zamil ya, bukan Ustaz. Ya, oke. Hanya biaya rawat aja yang di cover, biaya tinggal segala macam tuh enggak. Oke, kita kasih biaya melahirkan, obat-obatan, kita kasih bedong bayi dan lain-lain. Kita ketemu tuh sama anak kecil. Anaknya dia yang pertama umurnya 7 atau 8 tahun, saya lupa. Ya, anak ini perempuan dan kita tanya, "Dek, bapakmu kemana?" Pakai bahasa Arab ya. Dia coba begini, "Alhamdulillah istashhad abi." Wih. Dia bilang iya. Sedih nggak itu Bang? dia senyum. Oh, artiin dulu. Iya, Artiin dulu. Apa itu kan artinya Bang? orang-orang PKS pada bisa bahasa Arab gimana sih? Ceritanya. Iya, ceritanya. Ya, jadi intinya alhamdulillah ayahku sudah syahid. Saya kaget, ini serius. anak perempuan ya? Anak perempuan kecil, Tiflah gitu. Ini serius, anak kecil, cewek bilangnya alhamdulillah ayahku syahid sambil senyum-senyum. Gitu loh. Dan itu dia bilang di rumah sakit, di banyak teman-teman yang badannya kepotong apa segala macam gitu loh. Wow. Gitu kan. Dan itu bukan satu-satunya anak-anak yang jawab seperti itu. Ada banyak lagi anak-anak. Saya tanya pertanyaan kedua.
Terus rumah kamu gimana? Ya Israel menghancurkan rumah saya. Damar Israel baitik dan seterusnya gitu ya. Rumahnya dihancurkan. Terus saya tanya ke ibunya, ini benar Bu rumahnya dihancurkan? Emang di mana? Disebutlah sebuah tempat di Gaza. Dia bilang, ya tapi aku bahagia karena aku menjadikan kehancuran rumahku ini sebagai wakaf untuk pembebasan Baitul Maqdis. Gitu loh. Biasa. Jadi kembali kepada masalah donasi tadi. Kenapa orang Indonesia itu mau bantu Palestina? Kenapa orang Indonesia masih mau bantu saudara-saudaranya yang lain kendati kita mengalami banyak sekali masalah-masalah pelik gitu loh. Karena agama. Karena kita percaya bahwa ini adalah usaha untuk menjalankan perintah Allah. Perintah Allah yang saat ini jadi top of mind kita untuk Palestina itu bukan membantu orang kesusahan. Ya. Tapi membantu melawan penjajah dan membebaskan Baitul Maqdis. Untuk Aceh, Sumatera dan lain sebagainya top of mind kita bukan karena mereka kasihan, tapi karena perintah Allah. Gitu loh. Banyak sekali donatur yang kayak gini. Karena perintah Allah, saya tahu di Aceh ada orang kaya, di Sumbar ada orang kaya, di Gaza ada orang kaya dan lain sebagainya. Kalau mau ya mereka dulu dong disuruh bantu apa segala macam. Enggak, ini semua itu perintah Allah. Semakin benar agama seseorang, gitu loh. Semakin keislaman seseorang itu baik. Dan ini makanya kemarin di Sumbar di mana gitu ya, saya ketemu sama penduduk setempat. Waktu itu saya bukan lembaga kemanusiaan saja gitu ya, sebagai pribadi juga datang. Sampai-sampai ada beberapa rumah tuh gini, oh yang dari PKS ya? Hah? Bukan. Emang kenapa Bu? Ini kemarin Mukanya PKS. bukan mukanya PKS. Itu mah siapa tuh konten kreator yang non muslim, mukanya PKS banget. Oh iya. Bang Mahdi. Ya kan? Tapi ternyata hari pertama dan kedua yang pertama kali datang ke mereka itu kader PKS, dan itu mereka tahu bukan gara-gara bawa bendera, enggak, tapi emang di lapangan itu yang mandiin jenazah saudara mereka, yang mengurus pemakaman mereka dan lain sebagainya, dan anggota-anggota dewan itu mempercepat pengurusan ambulan dan lain sebagainya sejak sebelum bencana. Makanya ketika setelah bencana ada siapapun itu yang datang mukanya rada Islam dikit, PKS ya gitu kan. Ini enggak menghina. Karena sudah familiar orang PKS ini suka membantu. Itu dia, menghina apa muji gue nggak tahu nih gitu kan. Tapi begitu saya lihat di Google gitu ya, nih suara PKS di sini nggak tinggi-tinggi amat sebetulnya. Artinya mereka tahu gitu loh siapa yang sebenarnya menolong di lapangan. Tapi ya tadi ya untuk dimensi politik ya masyarakat masih harus diedukasi gitu loh. Tapi nah tadi ya balik lagi kepada masalah Palestina tadi, masyarakat tuh terlepas dari semua isu yang dilemparkan oleh buzzer-buzzer gitu ya. Saya lihat selama kita terhubung dengan ulama, selama kita terhubung dengan satu gerakan Islam yang menyuarakan Palestina, maka pembelaan kita atas Palestina itu bukan hanya untuk orang Palestinanya, tapi untuk Baitul Maqdis dan untuk menjalankan perintah Allah untuk ribat, mempertahankan daerah milik kaum muslimin terutama Bumi Syam dari serangan penjajah. Gitu loh. Nah ini melengkapi. Jadi kalau kayak Amar ini kan jelas dorongan itu motif agama dan banyak beliau temu itu. Kalau orang Barat kan lain, kemanusiaan. Nah itu. Ya, Barat kemanusiaan itu orang dibantai dia. Iya, maksudnya human right. dia enggak beragama Islam nih, dia bela tapi dia human tuh right. oh iya, Kemanusiaan, apa nih kan? Motifnya? Ya. Bang Jamil boleh Bang. Ya itu tadi kan, jadi orang Barat human right. Kalau pemerintah kita sebagai secara konstitusional harus membela pihak yang terjajah, karena kita memihak kepada perjuangan kemerdekaan kan, yang di pembukaan undang besar. Oh iya. Jadi memang ada motif-motif yang berbeda, tetapi memang di kalangan muslimin itu motif Baitul Maqdis, motif perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman, pembelaan terhadap mustadafin itu pahalanya besar. Orang yang tidak peduli terhadap nasib sesama muslim itu menunjukkan semakin lemah ukhuwah kita, semakin menunjukkan lemah iman kita kan. Jadi memang motivasi keberagaman itu memang sangat dominan di kalangan Islam. Tapi kalau Barat kan, walaupun dia tidak beragama, tapi dia punya empati, gitu, simpati. Ya saya kira semua motif ini biar saja berjalan, ya. Tetapi untuk kita ya tadi contoh, tadi Amar juga mengatakan orang Indonesia itu memang lembut. Saya tersentuh itu waktu di Aceh Tamiang itu saya tersentuh saya. Waktu saya pulang hari ke-19, saya lihat mobil-mobil itu ada mobil-mobil kecil. Dengan anak istrinya, cuman bawa kotak-kotak berapa gitu, di apa itu, di antrian berapa 5 kilo mungkin jalan macet tuh mereka bawa kotak-kotak gitu. Saya itu tersentuh, ya Allah, ya orang. Itu kotak Bantuan makan itu, tapi bawa di mobil gitu. Maksud saya mereka tidak rela jalan-jalan, tapi rela jalan-jalannya itu membantu saudaranya. Sesama. Jadi saya lihat, saya di situ ya, saya berdoa ya Allah, inilah kelembutan hati orang Indonesia.
Maka saya mikir itu mungkin salah satu sebab satu negara yang sangat jauh dari Arab, sangat jauh dari datangnya Islam menjadi muslimin terbesar di dunia. Ya. Ya, jadi saya Padahal merenung, padahal Islam bukan turun di bukan Indonesia, situ. Ya. tapi Jadi saya merenung, Melayu ini dalam konteks akhirat ini manusia pilihan. Kenapa? Karena jauh sekali ribuan kilo, tapi muslimin terbesar di sini. Ya. Maka saya sering bertanya sama orang-orang Mesir, coba sekarang ditukar mau nggak Anda? Dijadikan negara kita ini, kalian ini kayak Amerika, kayak Jepang, kayak Korea Selatan, tapi Islamnya dicabut. Mau? ya. Kaya tapi Iya. gitu. Negaranya maju. Maju, tapi Islamnya dicabut dari hati kalian. Ini saya nanya orang-orang Mesir, gimana pengajian? Ya, nggak mau, itulah. Hidayah Alasan itu, mereka nggak mau? iya, hidayah itu paling mahal. Setelah kita beriman tuh hidayah itu paling mahal. Nggak bisa ditukar dengan kekayaan teknologi dan lain-lain. Nah, kenapa hidayah itu turun? Rasulullah saja tidak bisa mengislamkan pamannya. Jadi keislaman itu kan pemberian Allah, anugerah Allah yang luar biasa. Jadi disinilah kita bersyukur ya sebagai bangsa Melayu ini kelembutan. Nah, coba kita lagi haji itu apa? Pengemis peminta itu ada juga di umroh, di haji itu ada. Yang dicari siapa? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Yang diminta itu orang Indonesia. Kan orang Indonesia itu biar uangnya pas-pasan ada aja dikeluarin. Haji. Minta itu ada tuh. Minta orang Indonesia. Ya. Jadi memang orang Melayu lah ya kita Malaysia itu. Memang ya di situ. Mungkin kelembutan itulah menyebabkan juga Allah memberikan hidayah kepada kita ya. Oleh karena itu ya kita di tengah bangsa kita kayak apapun kita patut optimis ya. Patut bersyukur. Kenapa? Hadiah paling mahal di muka bumi ini apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu paling mahal kan? Gak ada yang lebih mahal dari itu. Dan kita dapat itu. Nah, mudah-mudahan ini benih yang baik untuk kita tumbuh kembangkan di tengah bangsa kita. Ya, Bang, saya tadi tertarik satu insight katanya memang ternyata ada nilai-nilai Islam yang tertanam di mungkin diri-diri umat Indonesia ini, umat Muslim Indonesia ini untuk membantu sesama. Tadi salah satunya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, Bang, kira-kira nilai itu tuh tertanam oleh apa gitu, Bang? Maksudnya nilai-nilai Islam ini siapa yang mengajarkan atau mungkin sebenarnya orang-orang Indonesia ini sadar nggak sih? Oh ini tuh ternyata aku ini ada nilai Islam di dalam diriku ini. Ternyata apakah mereka itu sadar atau siapa yang menanamkan itu, Bang? Ini jawabannya mau sejarah, mau sosiopolitik atau apa nih? Apa lagi ya? Semua ya. Semua. Mana yang Gini. paling menarik untuk dibagikan, Bang? Gini, saat saya di Suriah itu saya merenung. Silih berganti rezim Suriah itu selalu disertai dengan pertumpahan darah yang dahsyat. Ya dahsyat. Dan terakhir kali kita mengalami pertumpahan darah yang lumayan dahsyat itu di tahun 65 gitu ya. Dan itu diiringi dengan pergantian rezim dan tahun 98. Tapi itu pun korbannya dalam tanda kutip tanpa mengecilkan korban yang ada di Indonesia. Rupanya korban yang di mereka itu lebih besar jumlahnya. Di Syria. Di Suriah. Dibandingkan kita maksudnya. Dibandingkan dengan kita maksudnya. Dan itu bukan cuma di Suriah. Di Mesir kita tahu. Ya di Mesir kita tahu, di Yaman dan lain-lain sebagainya yang selalu berujung kepada adanya perang sipil. Tapi di Indonesia memang tadi sikap dan sifatnya orang Melayu ini relatif lebih lembut. Tapi beberapa waktu yang lalu saya tuh membaca catatan sejarah orang Perancis yang datang ke Indonesia. Kemudian mencatat apa yang terjadi di masa kira kurang lebih sekitar 500-an tahun lalu. Islam di Indonesia itu kayak apa dan dibandingkan dengan penduduk yang saat itu non-Islam. Ternyata tulisannya dia ini nih menyebutkan orang-orang Indonesia atau orang-orang saat itu menyebut orang-orang Nusantara lah gitu ya. Kasar, suka curigaan dengan orang asing. Buruk, malah buruk. Buruk gitu loh. Kerap membunuh orang di jalan, tidak mengerti menutup badannya dengan pakaian gitu loh. Suka minum minuman keras yang mengakibatkan adanya perang-perang kecil terjadi di pasar-pasar dan lain-lain sebagainya. Pokoknya ini karakter bangsa yang buas. Tapi saat 500 tahun lalu. 500 tahun yang lalu. Tapi saat itu kondisi yang berbeda dia bilang akan terjadi ketika kita ke pusat-pusat kerajaan-kerajaan Islam. Di Aceh misalnya, di Jawa ada beberapa titik saat itu, di Kalimantan juga ada beberapa titik. Dia bilang Islam itu ketika datang ke sini itu mengubah karakter masyarakatnya dulu. Gitu loh. Makanya ini juga salah satu menjawab kenapa karakter orang Indonesia itu lembut, tapi secara kualitas keislamannya jauh dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain memang. Kita harus akui itu.
Ya kan, orang Indonesia ini siapa sih yang menggunakan bahasa Arab? Paling di pondok-pondok aja. Iya. Jilbab juga, mohon maaf, anak beberapa tokoh Islam pun masih gitu kan, masih jilbab Iya. biasalah gitu ya. Tapi secara kelembutan kita juara banget karena ternyata dulu fokusnya ulama-ulama dari negeri Syam, dari Yaman dan juga dari berbagai tempat itu ke Indonesia mengubah akhlaknya dulu. Oke, Dan ini saya sambungkan lagi ke ya. data-data yang ada di masa-masa ketika ulama-ulama itu datang di tahun 1200, 300, 400, tahun 1500-an Masehi. Ternyata saat itu di dunia Islam terjadi pertempuran besar gitu loh, yang berakibat ketidakstabilan adanya negeri-negeri Islam itu. Makanya mereka datang ke Indonesia melihat, oke, kita harus mengubah cara kita menyebarkan Islam. Di Indonesia akhlaknya dulu diubah dan itu ternyata sampai sekarang orang Indonesia dianggap orang yang paling lembut. Pergantian kekuasaan, betapapun orang itu tidak menyukai si penguasa, tetap berjalan dengan lembut, gitu kan. Tidak pertumpahan darah maksudnya. Nah, tidak ada pertumpahan darah dan lain-lain sebagainya. Debat-debat di media sosial biasa. Ya, debat-debat di media sosial biasa. Ada sejarah panjangnya berarti ya Bang. Ada sejarah Jauh juga, panjang. 500 Jadi ada tahun Bang. masuk Islam dengan jihad, ada masuk Islam dengan dagang. Nah, dengan dagang. Kita ini perdagangan. Perdagangan itu kan dialog ya, Iya Bang. asimilasi. Terus orang ini menikah, dai-nya dengan orang lokal, transfer kultur, akhlak gitu. Iya. Tidak dengan senjata. Sehingga dikenali tadi mungkin karena lobby perdagangan, pernikahan itu dimensi persuasinya lebih kuat daripada dimensi koersif. Kalau perang kan koersif ya. Betul. Berdampak kepada kita. Dan mungkin juga ya ada, kita lihat Bude, dominan kalau di kita kan suku terbesar apa? Jawa. Yang kedua apa? Sunda. Jawa, Sunda juga kan dominan kelembutan kan. Kita belajar ilmu politik apa di UI dulu, Sospol, pemikiran politik Jawa itu memang harmoni. Temanya itu harmoni. Misalnya Soekarno gotong royong. Jadi memang ada bibit itu kemudian masuknya Islam dengan perdagangan, jadi bibit itu menguat. Iya. Dia ada bibit yang bagus lalu diserami dengan Islam yang persuasif. Jadi itu tumbuh kembangnya bagus. Disempurnakan aja dengan Islam. Iya. Dan kemudian ketika sekarang datang era kerelawanan, itu disempurnakan lagi gitu kan dengan adanya orang mau donasi dan lain-lain sebagainya. Akhirnya jiwa itu tuh Ya. keluar ya Bang, Iya. jiwa-jiwa. Tersempurnakan aja gitu loh. Dan Jadi nggak kenal orang jilbab, nggak jilbab, nyumbang aja gitu kan. dan bahkan banyak loh yang di DM saya itu mereka tuh nggak punya uang. Mereka masih kuliah segala macam, tapi maunya apa? Bang, berangkatin saya gitu loh. Itu nggak Dengan punya uang. dirinya kalau Iya. saya Bang. Dia bilang, bang saya mahasiswa keperawatan dan lain sebagainya, bang saya mahasiswa itu. Bahkan cuma sekedar bilang, bang saya nggak bisa apa-apa kecuali sekedar nemenin pengungsi-pengungsi ini untuk cerita aja sama saya, berangkatin saya. Pengungsi di mana tuh? Di Indonesia, Di Aceh. di Aceh dan lain-lain. Ya Allah, jadi mereka itu pengen menyumbangkan diri mereka lah ya Bang. Iya. Saya bisa apa nih Bang di tempat bencana? Iya. Apa kayak saya suruh saya Dia mendampingi. manggul beras kayak apa gitu. Dan mereka, saking mereka tuh nggak punya uang, tapi mereka ingin do something. Ya, Bang. Do something. Iya. Ya itu bagus saya kira. Nah ini kan sesuai dengan tema kita, berkurban, berbagi, berdaya. Ini berkurbannya itu kan belum tentu uang, tenaga, pikiran, dia mau korbankan, ya. Dengan itu ada berdaya ya, berbagi, ya, berdaya, membuat orang-orang yang dia bantu itu bangkit lagi, ya, rasa kepercayaan dirinya, optimismenya, saya kira. Ya, jadi saya kira tema kita yang tadi Amar cerita kelembutan orang Indonesia ini ya memang harus kita gunakan dengan pendekatan dakwah, pendekatan religius, ya, pendekatan gerakan, ya, gerakan sehingga ya di tengah kesulitan ekonomi kita segala macam ini orang kita ini tetap ingin berdemah. Ini mudah, orang Indonesia ini mudah. Ya. Saya keliling ke berbagai negara ya, kalau ada orang melihat orang Indonesia di luar tuh cenderung ingin meminta itu pengemis atau apa, tahu ini orang Indonesia ini orangnya suka ngasih gitu. Ya. Itu kelebihan kita ya, kita syukuri, mudah-mudahan itu sebab hidayah, salah satu sebab hidayahnya itu kan kepada kita kan.
Iya. Bang Jamil sama Bang Amar, kira-kira kalau tadi kita sudah tahu nih latar belakang kenapa orang Indonesia senang berbagi, kira-kira Bang Jamil sama Bang Amar dari kapan menyadari kalau diri abang berdua ini ternyata suka membantu gitu, suka aksi kerelawanan, itu sejak kapan Bang? Itu Amar yang fokus di kegiatan begitu ya. Kalau saya kan kegiatan kampus itu enggak sebanyak Amar nih, mudanya keliling kayak beliau. Saya memang kegiatan muda itu memang ya kita SMA, saya pernah mengorbankan waktu SMA peluang saya untuk main bola ke Singapura sebagai pemain inti. Usia saya 17 tahun. Iya. Kenapa? Ketika pada saat yang sama ada hari raya Idul Korban, ini relate sama ini nih. Jadi saya itu harus berangkat ke Singapura setelah saya main U16 juara kita DKI di Palembang, lalu saya main ke Jepang U16 sebagai striker. Pas U17 itu peluang Lions Cup di Singapura. Tapi di SMA saya pasti hari raya Idul Korban. Lalu saya itu mikir, saya mau main bola atau saya ingin bagi-bagi daging korban kepada lingkungan sekolah saya yang banyak orang miskin. Iya. Daerah-daerah kumuh. Ya, walaupun di Gambir tuh ada daerah kumuh di dalamnya. Lalu saya sebagai anak muda waktu itu entah kenapa saya merasa kalau saya berangkat main bola saya ego. Ini kepentingan saya ya. Sementara kalau Idul Korban ini kan saya membantu orang miskin. Dilema itu membuat saya apa? Membuat saya tidak berangkat main bola. Nah, pengalaman ini, pengalaman saya tidak berangkat ini yang membawa saya ke aktivitas Islam berikutnya. Jadi entah Amar usia berapa, kalau saya pas kelas 2 SMA. Kemudian disitulah saya memilih kegiatan saya, berhenti, tidak punya cita-cita lagi menjadi PSSI di Senayan, tapi menjadi aktivis Islam. Nah di situ baru kita ya namanya aktivis Islam kan ya ngumpulin dana, ya ceramah, ya keliling-keliling dakwah, juga kita nggak ngitung uang. Ya. Kalau relawan kayak Amar mungkin saya nggak sampai ke seperti Amar yang melakukan gitu. Amar mungkin lebih bisa cerita kalau seperti itu. Kalau saya dulu di masa kecil itu, jadi gini, orang tua saya itu dari bapak itu cenderung NU banget malah. Ada yang jadi pengurus segala itu di Jogja. Dari ibu, ini PKS semua. Gitu, karena kan mereka dulu kuliah. Nah pas kuliah itu dulu senior-senior mereka yang sudah mendirikan waktu PK masih ya? PK, masih PK itu. 98 PK. 98 tuh, paman-paman saya itu bergabung gitu ya, dari ibu tapi. Nah singkat cerita, ayah dan ibu saya itu pindah ke Depok. Waktu itu di Depok tahun 96-98. Di daerah saya waktu itu Jati Jajar, listrik itu masih jarang. Kita masih harus ngajuin karena emang kita tinggal di tengah kebun. Dan saat itu singkat cerita ayah saya itu beli mobil. Nah si mobil ini itu jadi mobil umat. Karena satu kampung itu gak ada yang punya mobil. Ada yang sakit ke rumah sakit, meninggal, lahiran, itu semua pakai mobil saya. Pengalaman menarik ya dari orang tua ya. Orang tua gitu loh. Dan saat itu ya udah setiap pemilu tuh orang tahu keluarga kita tuh bukan keluarga kader PKS gitu loh. Tapi tetap aja kita tuh ngibarin bendera PKS gitu loh. Karena waktu itu memang ya apalagi gitu kan. Tapi itu berkesan ya untuk Amar ya, berkesan sekali ya. Iya setiap di rumah gitu kan terus kita jadi ngelihat kerelawanan itu bukan yang berangkat kemana, tapi buka aja rumah kita buat orang datang. Dan si mobil ini nih orang nggak bayar gitu loh. Cuman setiap musim panen itu kita dikasih singkong, beras, segala macam. Sekarang sih Depok udah kota ya. Ini cerita 25 tahun lalu lah. Nah ini gitu. Amar pengaruh keluarga ya. Keluarga. Saya itu sama nih, kamu cerita itu jadi saya ingat. Saya itu pengaruh ibu. Ibu saya itu perawat di rumah sakit. Dan ibu saya itu pandai bercerita yang membuat saya waktu kecil itu, saya anak tertua. Saya kayak tersihir sama ibu saya kalau lagi cerita. Salah satu cerita ibu saya yang saya ingat sampai sekarang. Sebab, anak, tahu nggak kamu? Ibu jadi perawat di rumah sakit, itu rumah sakit pusatnya Bandar Lampung. Siapa yang paling ibu senang untuk layani? Tahu nggak kamu? Saya tuh dengar cerita ibu saya, siapa bu? Orang pasien paling miskin yang datang berobat di rumah sakit. Itulah yang ibu paling layani mereka.
Karena mereka suka tidak dilayani oleh yang Tidak lain. dilayani. Ya. Iya, katanya di medsos-medsos tuh orang miskin nggak dilayani. Ya, saya nggak, Gitu. belum tentu ya, saya nggak menyalahkan itu. Tapi maksud saya persepsi ibu saya itu membawa saya apa? Dia melayani orang paling miskin. Jelas orang ini nggak akan ngasih dia duit, gitu. Jelas orang pasien ini tidak akan ngasih dia duit, tapi dia melayaninya. Ya duit, dunia ini bukan hanya soal duit. Dunia soal tadi pelayanan, empati, kasih sayang. Itu sampai sekarang saya tidak lupa cerita itu dari ibu saya. Dan kalau ibu saya ngomong itu seperti dia sedang membuat nilai di dalam diri saya itu seperti dipahat gitu. Itu satu. Kedua, ibu saya ini seorang yang tidak senang melihat ada kezoliman yang merajalela orang seperti preman, jagoan atau itu. Dia paling nggak senang kalau gitu. Jadi ibu saya itu, adik-adik saya masih kecil, adik saya cerita. Dan saya tahu ini watak ibu saya. Di terminal, beliau ketika datang di Cililitan dulu kan, bukan Cililitan ya, Grogol. Grogol kan dulu ada terminal, tengah Grogol itu, dekat Trisakti itu. Adik saya masih kecil-kecil ditarik sama itu tuh yang manggil-manggil penumpang tuh namanya calo. Oh, calo. Tarik gitu. Kalau ibu-ibu kan yang lain kan enggak gitu. Kalau ibu saya enggak. Dia ngomong sama orang sebelah, "Pak, apa ini orang gila ya? Ini orang gila ya, Pak?" Jadi, kok begini? Ini orang gila ya? Orang tuh malu pergi gitu. Jadi ibu saya itu juga satu kerelawanan, kedua keberanian. Jangan biarkan kezoliman merajalela. Kamu harus lawan. Itu ajaran dia sama anak-anaknya. Jadi saya melihat Palestina, ibu saya kan tahu Palestina tuh kan. Saya ajak ada acara Palestina. Apa kata ibu saya? "Mak, kalau ibu masih bisa, ibu mau jadi dapur umumnya di Palestina." Kata dia. Dia mau jadi. Kenapa? Karena dia itu melihat kezaliman begitu itu, panggilan ini dia, kakak dia 2 TNI. Satu Brimob, satu TNI PM. Jadi ibu ini satu kerelawanan, 2 perlawanan. Maka ketika saya bawa ada acara Palestina, ibu saya itu langsung kayak hidup sarap-sarap itu tuh kayak mendidih gitu dia itu. Nah itu yang tadi kalau Arinla tanya, kenapa? Saya bukan aktivis, Amar lebih banyak daripada saya keliling dunia soal begitu ya. Kalau saya sudah jadi pejabat, sebelum jadi pejabat saya pernah mengantarkan dana dompet duafa ke Jordan, ke Sabra Shatila, ke Syria. Saya sekali itu sebelum jadi dewan. Kedua ke Bosnia, saya pernah. Di luar sebelum saya dewan tuh Bosnia, perang Bosnia, dan ke sana. Tapi nilai, ini yang saya mau tekankan. Orang tua bisa menanamkan nilainya kalau dia dialog dengan anak-anaknya. Bang, mungkin perelawanan ini apa Bang hal yang pernah nggak ketika Bang Amar turun ke lapangan, hal apa yang menyentuh Bang Amar, yang paling menyentuh ketika Bang Amar turun ke masyarakat Bang? Oke, pertama gini ya, ketika saya kemarin ikutan Global Summit Flotilla, itu kan kita berlayarnya itu dari Tunisia, dan host acara utamanya itu host aksi kita ini adalah orang-orang Barat. Yang tadi dibilang sama Bang Zambil tadi adalah orang-orang yang memang bukan Islam. Ada yang LGBT, ada di antara mereka yang ateis, ada yang Yahudi bahkan gitu, tapi Yahudi non-Zionis ya. Gitu. Karena kan Yahudi itu tidak semuanya mendukung penjajahan kepada Palestina. Itu saya lihat mereka tuh ketika sebenarnya panitia itu memutarkan video tentang penjajahan di Gaza dan lain sebagainya, mereka menangis. Dan menangis itu bukan dalam konteks baru tahu gitu loh, tapi menangis dalam konteks ya memang kami kesini nih mau berlayar ke Gaza gitu loh, kami mau membebaskan blokade Gaza gitu loh. Itu momen yang buat saya wow, kok ini kita di Indonesia seakan-akan aktivis kepalestinaan tuh circle-nya masih ini aja. Dan bahkan ketika ada beberapa teman saya ajak, ayo dong kita menyuarakan Palestina segala macam, mereka masih kayak aduh takut akun Instagram engagement-nya turun. Aduh takut nanti nggak dapat endorsan dan lain sebagainya. Saya tetap menghargai mereka karena saya tahu ya mungkin mereka berjuang dengan cara lain. Mereka dengan endorsan itu mereka donasi, atau mereka dengan gedenya akun itu mereka bisa mengundang orang ke acara Palestina dan lain-lain. Tapi memang berjuang itu tidak mudah ya. Itu butuh kerelaan pribadi, butuh support system,
Ya selain butuh support system juga butuh, mungkin keluarga juga harus mendukung gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya mencukupkan diri dalam dunia relawan itu sekedar posting-posting aja. Sekedar bekerja di lembaga kemanusiaan, enggak sekedar ya, maksudnya itu mengecilkan ya kalau saya bilang sekedar. Tapi ada juga orang-orang yang memang bisa turun ke lapangan, ke medan perang dan lain sebagainya itu ternyata salah satu kebolehannya itu datang dari istri yang ridho. Istrinya ya. Istrinya tuh ridho. Saya ketika berangkat itu misalnya, saya bilang ke istri saya, ini nanti kemungkinan kalau aku nanti ditembak tentara Israel di Hebron atau di Bethlehem dan lain sebagainya, atau saya kemudian keserempet roket di Damaskus, saya kasih tahu nih tabungan saya di sini, utang saya di sini dan lain-lain sebagainya. Dan itu cukup sulit diterima bagi keluarga yang bukan keluarga relawan gitu loh. Kayak dipikir-pikir ngapain sih lu begini-begini, istri lu masih muda, anak lu masih kecil-kecil, lu malah pengen mati ke sana gitu kan. Iya kan enggak mudah, tapi balik lagi. Ternyata istri sanggup, kuat. Sanggup. Alhamdulillah. Istri kuat-kuat saja. Bahkan saya minta izin untuk berangkat ke Gaza itu saya masih di Jordan. Gitu loh. Harusnya saya pulang, tapi saya malah berangkat ke Tunisia, malah berlari ke Gaza gitu kan. Nggak kelar lagi nih ya. Nggak kelar lagi gitu. Dan itu dalam kondisi udah hampir 2 mingguan saya nggak pulang. Itu orang yang sudah punya istri. Kalau belum punya istri tadi orang tua. Nah, Pengaruh ayah dan ibunya itu keluarga saya kira. Itu akan besar ya. Mengajarkan duniawi atau mengajarkan ukhrawi atau mengajarkan sebuah empati kepada kondisi itu sangat besar pengaruh keluarga. Akhirnya tertanam nilai itu ya, Ustaz, Ya, di dalam tertanam nilai itu. dalam diri Ustaz. Nah, Baiklah, Ustaz, kalau tadi kita sudah cerita banyak banget tentang kerelawanan, mengingat bulan ini kita sudah masuk bulan Zulhijjah ya Ustaz. Ustadz Bang. Iya, ya, kita sudah masuk bulan Zulhijjah ya Bang. Kira-kira Bang, kenapa? Bukan kenapa sih. Apa nilai yang bisa kita ambil dari berkurban ini Bang? Karena kan berkurban ini juga hampir sama nggak sih Bang dengan kerelawanan tadi? Karena kita harus mengorbankan, kalau sekarang kan berarti kita harus mengorbankan harta kita untuk membeli sapi. Kalau dulu Nabi Ibrahim harus berarti mengorbankan salah satu keluarganya, anaknya. Nah kira-kira nilai apa Bang Jamil yang bisa kita ambil di momen Zulhijjah ini? Gitu, Bang. Tadi kan di awal saya udah cerita dimensi pengorbanannya ya. Bagaimana korban terbesar itu menyembelih anak yang sangat dicintai ya. Saya pernah mencoba membayangkan menyembelih adik saya aja yang itu saya nggak sanggup tuh. Akhirnya saya hilangkan itu, baru saya nyembelih hewan baru bisa gitu. Itu tadi saya cerita. Tapi ada dimensi kedua ya. Ibrahim alaihissalam orang yang akidahnya luar biasa kuatnya itu, ternyata ada membangun nuansa dialog dengan anaknya. Bukan berarti akidahnya kuat luar biasa itu kemudian perintah nyembelih, sembelih aja tanpa dialog. Tapi ada nuansa dialog yang luar biasa di keluarga Ibrahim itu. Kan beliau menyampaikan, ya bunaya, inni ara fil manam, anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku lihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Gitu. Bagaimana menurut pendapatmu? Itu kan nanya dulu dia. Dia nggak bilang aku diperintah, tapi dia bilang aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Ibrahim tahu ini perintah Allah. Perintah Allah. Tapi dia mau lihat dampak keimanan pada anaknya itu gimana ini. Kan dia bisa check and recheck. Anaknya tahu ini bapaknya Nabi. Lalu anaknya langsung nangkap. Ya abati ifal ma tu'mar. Anaknya malah mempertegas kan, wahai ayahandaku, lakukan yang diperintah Allah kepadamu. Ayahnya hanya ngomong saya melihat dalam mimpi, anaknya itu perintah ayah. Padahal ayahnya tahu ini perintah, tapi ayahnya kan mau ngecek sejauh mana ini keimanan si anak. Setelah tahu itu kan Ibrahim melakukan perintah Allah, Ismail dengan sadar menerima perintah Allah. Kalau nggak diomongin disembelih kan nggak dapat pahala dia. Misalnya lagi tidur, wah diperintah, anak mumpung lagi tidur sembelih aja. Dia nggak dapat pahala kan, karena tidak ada kesiapan dia untuk berkorban, nggak ketahuan. Tapi begitu terjadi dialog kan ketahuan. Seberat itu perintah Allah, seorang nabi mendialogkan ya kepada anaknya, dan terjadi dialog, check and recheck keimanan terjadi gitu. Lalu mereka berserikat dalam kebaikan. Ini juga pelajaran di keluarga kita saat ini. Sekarang banyak macam-macam kondisi keluarga. Saya kira keluarga Ibrahim ini menjadi contoh keluarga.
Maka dalam sholat kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawat salam untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, begitu juga untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi ada dua keluarga yang selalu kita sebut. Belum tentu keluarga kita sebut dalam satu hari, tapi satu hari kita orang Islam harus nyebut ini dua keluarga ini. Nah jadi hari Idul Korban ini termasuk salah satunya adalah hari penguatan keluarga. Ya, jadi apa pemaknaannya? Hari penguatan keluarga, dialog keluarga, kedekatan ayah, anak dan ibu dalam dialogis gitu. Nah, sehingga muncullah keluarga yang Islami. Saya kira itu pelajaran kedua lah dalam Hari Raya Kurban ini. Oke. Kalau misalnya Bang Jamil dari sisi PKS sebagai presiden, kira-kira kalau makna kita berkurban untuk melayani masyarakat gitu ada nggak banyak Bang Jamil di momen Iya ini? kita udah menjadi kegiatan kita ya. Udah menjadi kegiatan kita. Hari Raya Kurban ini sudah menjadi kegiatan kita senasional. Kita punya tema ya, berkurban, berbagi, berdaya. Ya. Nah dimensinya adalah, tadi kita ingin dimensi ini, ada dimensi keluarga, tadi saya sudah ceritakan. Tapi ada dimensi partai. Dimensi partai ini ya kita sebarkan. Daging hewan kurban kita di tengah kemiskinan, kesulitan masyarakat, itu akan menumbuhkan kelembutan hati sesama saudara kita, sesama orang Indonesia, orang Islam, orang sesama anak bangsa yang membagikan korban itu kan. Kan boleh, non muslim juga boleh nerima itu kan. Jadi saya kira ini sangat positif untuk NKRI. Ya. Kita sebagai partai berbuat untuk umat dan bangsa. Ini sangat positif. Kita bisa kasih kepada berbagai pihak yang sedang sulit ya. Saya kira ini makna gotong royong yang dipionirkan oleh perintah agama. Ya. Itulah kenapa kita berbuat. Kita menumbuhkan ini semangat berkorban ya. Ya. Dan itu setiap tahun. Senang, susah, lagi krisis, tetap aja kita berpikir, wah sapi nggak kuat, kambing lah gitu kan. Tetap aja kita nggak bisa, gotong royong sama-sama yuk. Ya, sumbangan yuk gitu kan. Walaupun itu mungkin secara syar'i kayak di sekolah-sekolah kan. Ada kan sumbangan sapi untuk sekelas kan banyak banget sekelas, tapi karena sumbangan nilai kebersamaan, gotong royong itu kan selalu ditumbuhkan. Nah, inilah luar biasanya agama ya. Orang itu selalu terdorong, nggak usah ada putusan pemerintah, nggak usah ada undang-undang, nggak usah ada jalan orang gitu. Itulah luar biasanya perintah Allah gitu. Untuk berkorban ya. Ya. Ada pesan Bang Jamil buat para teman-teman sekalian, mungkin semangat berkurban atau enggak semangat berkurban ya. Maksudnya mungkin pelajaran apa yang kira-kira bisa membuat orang-orang pengen berkurban nih di tahun ini. Iya, saya kira renungkan sajalah peristiwa Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Kita baca, kita renungkan tuh dimensinya lengkap ya. Dimensi keagamaan, dimensi pengorbanan, dimensi dialog keluarga, itu lengkap sekali. Dan keluarga itu selalu kita sebut dalam sholat kita. Jadi jadikanlah keluarga Ibrahim sebagai teladan bagi keluarga kita. Nah itu pesan saya. Kalau dari Bang Amar? Oke. Nyambung juga nih, kalau ini berkorbannya bukan dalam bentuk kambing, sapi dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk fisik, tenaga dan biaya kita dan lain-lain sebagainya. Itu Indonesia ini salah satu negeri yang paling baik untuk melakukan dalam tanda kutip pengorbanan. Ya, karena masalah-masalah bangsa kita itu ada banyak sekali yang tidak bisa semuanya di-cover oleh pemerintah. Ya, ayo datang sebagai relawan dimanapun itu, bahkan teman-teman kalau bisa di masjid-masjid kan pada hari Jumat itu banyak yang memberikan makan dan lain sebagainya. Silakan support itu ke masjid-masjid. Komunitas lah ya, komunitas community ya. Di masjid-masjid dan lain-lain sebagainya, di kompleks itu kan banyak seperti itu. Dan ini pesan buat teman-teman anak muda yang mungkin belum nikah. Kalau saya tuh banyak banget ditanyain sama relawan-relawan yang belum nikah, gitu kan Bang, cemas mereka ketika mereka tuh lagi proses mau nikah, ternyata calon istri atau calon suaminya tidak meridhoi kerelawanan itu. Dan mereka nggak mau dong setelah menikah jadi disangkar begitu kan. Ya saya bilang berarti emang sejak awal kita harus memilih seseorang yang memang mau bergabung dalam dunia kerelawanan kita sebagai suami atau sebagai istri. Ya, kita menikahi seorang relawan
itu satu paket dengan kerelawanan dia, satu paket dengan pengorbanan dia, dan satu paket dengan ideologi dia untuk Palestina atau untuk menyentaskan masalah kemiskinan atau apapun itu. Ya, jadi jangan hanya gara-gara cakep, gara-gara ganteng, wah gas. Tapi ternyata setelah itu dunia kerelawanannya putus. Bahkan bukan cuma dunia kerelawanan, tapi ngajinya hilang. Dulu waktu nikah Bang nanya dulu sama istri. Oh, kita udah satu tim relawan Udah masalahnya. satu tim ya? Iya, jadi udah Udah klop Ustaz. Udah klop. Iya kan, artinya dia mau turun ke lapangan, terus Hafizoh, cakep, oh, udah Lengkap ya. lengkap. Oke, baiklah. Makasih Bang Jamil, Bang Amar. Sebenarnya pengen banyak lagi nih dengar cerita, tapi mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya Bang Jamil. Bang Amar, terima kasih insight-insightnya tentang kerelawanan tadi sampai ke nilai-nilai kurban yang sudah dijelaskan oleh Bang Jamil panjang lebar. Ya semoga di momen Zulhijjah ini kita bisa menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga Ibrahim ya tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.